Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Nurfilah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Lengkong 4, Kabupaten Jember. Halo Bapak Ibu guru hebat, dalam video ini saya akan mempersembahkan aksi nyata modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Visi guru penggerak terwujudnya generasi unggul yang berkarakter dan berwawasan global. Sedangkan visi sekolah yaitu terwujudnya generasi yang religius, berkarakter, inovatif, dan berprestasi untuk membentuk pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran di sekolah. Ada 3 tahap dalam pelaksanaan aksi nyata guru penggerak ini, yaitu pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga refleksi. Tahap perencanaan. Pertama, melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Lengkong 4, yang terhormat Ibu Puji Widyati selaku pengajar praktik kami, dan Bapak Ibu guru hebat SDN Lengkong 4 yang selalu saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang mana kita diberi kesempatan dalam diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada lingkungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di Quran. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ibu Puji dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir juga meluangkan waktunya dalam acara diskusi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati hari ini, yaitu pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan kepala sekolah, kemudian dilanjutkan oleh pengajar praktik yaitu Ibu Puji, kemudian yang ketiga yaitu acara inti, yang keempat penguatan dari PP, dan yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Arifin selaku Kepala Sekolah SDN Lengkong 4, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala hamala wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Puji selaku BP guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Lengkong 4, dan tentunya yang saya banggakan Ibu Malvia selaku guru penggerak di SDN Lengkong 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama terkait dengan pendampingan dari guru penggerak yang akan membedah terkait dengan visi dan misi sekolah. Mudah-mudahan dengan acara ini ada pencerahan terkait bagaimana menentukan visi misi sekolah, dan tentunya harapan-harapan kita sekolah untuk anak didik kita mau dibawa kemana. Tentunya ini
ujungnya tentu nanti imbasnya adalah kepada keberhasilan sekolah, yang mana kita bisa mengantarkan anak-anak kita sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kurikulum mereka, yaitu mengantarkan sesuai zamannya, paling tidak memberikan nilai-nilai lebih, tidak hanya pandai secara ilmu tapi juga memiliki karakter yang baik. Dan saya terima kasih dengan kegiatan ini bisa menjadi satu kegiatan yang bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Apapun itu, pendidikan selalu berproses. Perkembangan pendidikan tidak bisa hanya sementara, tapi terus berproses sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini salah satu untung kita punya guru penggerak di sini, sehingga tahapan-tahapan terkait dengan berbagai hal bisa kita ikuti bersama. Paling tidak kita punya wawasan untuk itu ke depannya. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang masih lama nanti bertugas, ini akan menjadi modal yang baik untuk melihat perkembangan nanti 5 tahun ke depan, ke arah mana pendidikan kita yang akan kita ikuti dan kita lalui di setiap sekolah manapun itu pasti akan ada perkembangan. Mungkin ini sementara kata pengantar dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Puji selaku BB. Mudah-mudahan ini juga menjadi ilmu bagi kami juga yang dibagikan kepada rekan-rekan di SD kami. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alifnya. Selanjutnya yaitu Ibu Puji. Mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Lengkung 4, yang saya hormati pula segenap Bapak Ibu Guru, Dewan Guru SDN Lengkung 4. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Puji Fitrianti. Saya sendiri saat ini bertugas di SMP Negeri 2 Mayan, dan sehari-harinya saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling, guru BK. Kebetulan pada angkatan ke-9 ini saya ditugaskan menjadi pengajar praktik mendampingi Ibu Alfia selama 6 bulan ke depan dalam pendidikan guru penggerak ini. Yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru semua yang pada siang hari ini panjenengan telah meluangkan waktunya dari segala aktivitasnya. Yang saya lihat sekolah ini begitu sibuk ya mungkin hari ini, tetapi panjenengan mau hadir untuk mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang memang saat ini sedang ditugaskan kepada Ibu Alfia sebagai tahapan dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pada siang hari ini kita diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, bukan semata-mata untuk merubah visi sekolah yang sudah ada, namun adalah bagaimana nantinya Ibu Alfia yang sudah belajar pada modul 1.3 tentang bagaimana membuat visi sekolah saat ini dipraktekkan, memperkenalkan kepada sekolah tentang tahapan-tahapan alur dalam membuat visi sekolah. Karena visi sekolah itu memang dibuat mungkin
yang selama ini terkadang di beberapa tempat yang masih ditemui Bapak Ibu, bahwa visi sekolah hanya sekedar ambil dari yang tahun sebelumnya atau mungkin sekedar copy paste begitu, menemukan kalimat-kalimat yang bagus, oh kayaknya ini dibuat visi sekolah. Namun ternyata di dalam pendidikan guru penggerak ini lebih dipahamkan bahwa alur membuat visi sekolah itu melalui beberapa tahapan-tahapan. Nah, bagaimana proses pembuatan visi dan prakasa perubahan nanti ini yang harusnya dilaksanakan? Nanti diskusi ini akan dipandu langsung oleh Bu Alfia seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, mumpung saat ini saya bisa ketemu sama panjenengan ya, saya mohon juga dukungan sekalian Bapak Ibu terhadap Bu Alfia, karena selama pendidikan guru penggerak ini mungkin tidak hanya kali ini beliau memaparkan apa-apa yang menjadi program guru penggerak kepada panjenengan semua. Karena di dalam PGP ini memang dituntut apa yang didapatkan itu harus diimbaskan kepada rekan sejawat dan diimplementasikan ke dalam sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Ada berpendapat, saya ada masukan juga, keluhan ya, bukan sekarang keluhan, bukan dari Bu Alfia, dari CGP yang lain begitu. Jadi ketika guru penggerak CGP-nya itu mau mengadakan suatu acara sosialisasi program, ada pemikiran seperti ini, itu yang ikut guru penggerak, tapi kita yang direwehkan gitu ya, kita yang direpot-repot. Nah, mohon Bapak Ibu, karena pendidikan guru penggerak ini yang berjalan selama 6 bulan, mohon Bapak Ibu bisa mendukung Ibu Alfia ini tadi. Kalau ada apa-apa yang mungkin ingin disosialisasikan juga bisa didukung program-programnya, sehingga Bu Alfia nanti saya harapkan bisa lulus sampai di bulan ke-6 ya. Ini adalah pendampingan individu yang masih kedua Bapak Ibu, masih ada 4 bulan lagi yang insya Allah akan berakhir di bulan April Ibu, program pendidikan guru penggerak di angkatan ke-9. Dan harapan saya semua Bapak Ibu tidak hanya berhenti di Bu Alfia, di mana pada angkatan 11 insya Allah Kabupaten Jember juga masih mendapatkan kuota untuk PGP perebutan CGP. Begitu saya harapkan di SDN Negeri 4 ini khususnya bisa juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut yang insya Allah nanti bisa berdampak baik terhadap sekolah di sini. Saya kira itu saja Ibu perangkatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Baiklah, meninjau acara berikutnya yaitu kegiatan inti. Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Nah, sebelumnya biar kita lebih semangat lagi, kita SDG dulu ya. Boleh? Boleh. Boleh Bu. Tepuk semangat, mungkin kan sudah sering kita praktekkan ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Lagi, Bu. Semoga lagi. Fasilitator, kemudian Ibu Puji selaku pengajar praktik kami. Nah, tujuan diskusi kita kali ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, sebuah visi yang berpihak pada murid itu akan terwujud menggunakan pendekatan IA.
IA itu adalah inquiry apresiatif, yang mana pendekatan ini berbasis pergerakan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Jadi inquiry apresiatif ini mengidentifikasi hal-hal baik yang sudah ada di sekolah, yaitu mencari cara bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan dan memunculkan strategi untuk perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, tahapan bagja ini merupakan suatu akronim ya, singkatan. Jadi B itu adalah buat pertanyaan utama, A itu adalah ambil pelajaran, G itu adalah gali mimpi, kemudian yang J itu adalah jabarkan rencana, kemudian yang A atur eksekusi. Jadi kalau kita mau melakukan suatu visi yang sesuai berpihak pada murid, kita bisa melakukan dengan tahapan IA atau dengan tahapan bagja ini. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan Bapak Ibu, di sini ada kalimat penumpang kita minta untuk murid. Nah, di sini saya meminta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan kalimat penumpang ini dilengkapi. Sebentar. Saya akan bagikan stick-note ini. Ini ada 6 kalimat yang perlu Bapak Ibu lengkapi. Boleh minta tolong, Ibu? Kira-kira 6 menit atau 5 menit cukup untuk menuliskan kalimat penumpangnya. Termasuk Bapak. Oke, Pak. Kurang, Bu? Pak Dodi? 6. Kecuali kameramen kan Semuanya itu? Iya, ini salah satu apa? iya semua. Ini PR, Pak? Semua. Sudah cukup? Silakan Bapak Ibu diisi. Nanti kalau sudah, minta tolong untuk ditempel di setiap pos-posnya ini. 5 menit cukup Bapak Ibu? Baik, terima kasih, saya tunggu 5 menit. Baik, cepat selesai juga kan gitu nggih, Bu? Apakah ada kesulitan Bapak Ibu? Tidak nggih. Jadi kalimat rumpang ini kita sebenarnya sebelum membuat visi kita sebenarnya harus tahu dulu. Jadi cita-cita murid kita itu yang seperti apa? Cita-citanya kita untuk murid yang seperti apa? Mengarang nggih, saya istilahnya menyampaikan atau istilahnya itu sharing. Jadi satunya kita harus tahu dulu mengidentifikasi murid kita itu seperti apa di sekolah kita, apa yang paling menonjol yang ada, maksudnya kompetensi murid kita itu gimana, seperti itu melalui tahapan-tahapan dari pendekatan IA itu tadi. Yang pertama, ini kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kita bisa mengacu pada profil pelajar Pancasila, yang 6 dimensi. Mungkin di sini saya sudah juga menyiapkan slide ini fotokopian, nah itu bisa untuk dengan pelajari. Jadi biar bisa punya gambaran. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh misalnya Bu Mila ini inginnya murid yang seperti apa. Jadi kita nanti bisa tahu di situ. Nantinya bisa menciptakan suatu visi untuk sekolah kita. Jadi bukan hanya sekolah saja yang harus punya visi yang jelas, tapi guru pun juga harus memiliki visi yang jelas terhadap murid kita. Biar murid kita itu akan
dalam mencapai suatu keinginannya sesuai dengan keinginannya secara terarah. Begitu. Untuk yang pertama, apa sudah selesai Bapak Ibu? Belum. Kita memimpikan murid-murid yang sudah selesai? Sudah. Yang sudah mungkin bisa ditempel. Satu saja. Coba dulu. Satu saja Bu Abi ya. Apa semua udah apa ya dulu? Oh, maksudnya Satu-satu satu tidak apa-apa, soal ya? semua Yang apa-apa. Iya. dua soal satu Ya, dari nama tiga di Satu ini, satu. Satu soal, satu stikin. Oh. Oke, satu soal, satu stigma. Oke. Yang nggak ada nomor berapa kayaknya? Ini nomor berapa? 1, 2, 3, Iya. 4, 5. Dan nomor 4 nggak ada. Iya. Ini satu. Oke. Ini yang mau ditempel ini tidak. Pulpen ini kepada pulpen. Sebelum boleh. Bagaimana Bapak Ibu sudah? Ini punya biaya? Pak Santi dengan PNS. Iya. Kalau jidatannya yang itu nggak ada. Tiga bangsa. Ada lagi Bapak Ibu? Ini masih nulis nggak? Tinggal berapa orang yang belum? Belajar sudah. Minta tolong untuk konsulinnya enggak? Mungkin ini sudah cukup mewakili. Baiklah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah mencoba membuat di sini berguna bagi masyarakat, berkarakter dan bernalar kritis, hebat dan religius, berakhlak mulia dan berkebinekaan, mandiri serta murid yang jenius. Ya, oke. Jadi dari sini mayoritas intinya sama, yaitu ingin murid kita itu religius, berprestasi, dan tidak lupa juga yang berkarakter itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, di sini ada yang menuliskan, berkembang sesuai zamannya. Kemudian yang kedua, manusia yang hebat. Saya percaya bahwa murid karakter berbeda. Oke, jadi karakternya yang berbeda-beda, minat bakatnya juga berbeda,
kemudian anak-anak itu hebat, siswa itu berkarakter, kemudian membentuk generasi yang berprestasi, generasi bangsa dan memiliki akhlak yang mulia. Jadi dari sini saya ambil kesimpulan bahwa kita percaya murid-murid kita itu memiliki karakter yang baik sesuai zamannya dan memiliki minat dan bakat yang berbeda sesuai yang mereka miliki, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pertama ada yang menuliskan pendidikan yang berkarakter. Kemudian yang berikutnya kebutuhan murid. Jadi sekolah kita itu mengutamakan kebutuhan murid. Kemudian ini sama kaitannya dengan pendidikan karakter. Kemudian keterampilan dan mandiri, mempunyai akhlak dan disiplin. Kemudian murid yang pembelajaran yang baik, murid dan pembelajaran yang baik. Oke, jadi intinya di sini kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Maksudnya yang berkarakter yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan di sini siapa yang menuliskan pendidikan yang berkarakter? Kebutuhan sesuai dengan perkembangan siswa. Oke, baik. Jadi berkembang sesuai dengan kebutuhan siswa, baik dari segi religiusnya, dari segi misalnya mereka bisa bergotong royong seperti itu, dan bersikap jujur dan lain-lain, mungkin gitu nih. Nah berikutnya yaitu pada yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berbeda. Ya, antara satu dengan yang lainnya itu mereka menyadari bahwa mereka itu memiliki kemampuan yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, etika, tingkah laku, akhlak yang diutamakan selain ilmu yang didapat. Iya. Jadi untuk selain mengembangkan ilmunya di sekolah, mereka juga belajar bagaimana cara bersikap dengan baik dan benar kepada guru maupun orang lain. Kemudian ini ada yang menuliskan merubah perilaku yang lebih baik, sama dengan akhlak itu tadi. Sadar bahwa kita harus beriman dan bertakwa, ya. Jadi siswa itu menyadari bahwa mereka memiliki iman, mereka memiliki takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk berkembang. Kemudian berikutnya mencari ilmu. Berikutnya lagi bisa membuat murid yang hebat, baik dari segi akhlak dan ilmu yang mereka dapat. Kemudian membentuk pribadi yang baik. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai guru itu sudah meyakini dan yakin bahwa mereka itu mampu dan mampu juga untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga kita yakin bahwa guru atau kita itu bisa memperbaiki akhlak mereka seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid punya karakter yang berbeda. Kemudian setiap murid memiliki karakter memiliki karakter yang beragam. Iya, sama, ini memiliki karakter yang berbeda. Suatu wadah yang menciptakan keterampilan. Kemudian berikutnya setiap murid memiliki bakat, minat yang berbeda. Jadi intinya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid itu memiliki minat dan bakat yang beragam. Nah dari sini keseluruhan yang Bapak Ibu tulis tadi, jadi saya ambil petik garis merahnya bahwa kita semua itu mendapatkan atau memimpikan murid yang religius, berkarakter, berprestasi, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu tadi. Oke, ini adalah visi kita Bapak Ibu, visi sekolah kita. Apakah ada yang sudah mempelajari atau
Nah, jadi dari religiusnya ini menggambarkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada juga di situ kata berkarakter. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Arifin. Nah, di sini juga sama menggambarkan profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Kemudian berikutnya berprestasi. Nah, ini juga menggambarkan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Seperti yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi, ada yang menuliskan ingin memiliki siswa yang bernalar kritis, kreatif, dan inovatif tadi ini. Nah, kesemuanya itu sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Selaras. Selaras, B? Ya. Jika selaras, jadi tidak perlu ada revisi untuk sementara terkait visi, ya Pak. Ya, jadi berdasarkan dari visi sekolah kita sudah mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila dalam mewujudkan generasi yang religius, berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Next, sekarang kita lanjut mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi Bapak Ibu. Nah, bagaimana contoh sikap dan perilaku murid, guru maupun kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi? Kira-kira ada gambaran tidak Bapak Ibu? Contohnya gini, contoh konkretnya misalnya kita sebagai guru hadir tepat waktu ketika masuk kelas. Nah, jadi seperti itu contoh konkretnya. Kemudian apalagi selain kita hadir tepat waktu? Apa Pak? Iya, belajar yang menyenangkan. Jadi kita harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Nah itu. Kemudian kalau dari segi murid, gimana contoh konkretnya di situ? Iya, jadi murid kita terangkan untuk selalu melakukan hal-hal positif. Salah satunya misalnya kita melakukan upacara, jadi melatih kepemimpinan mereka. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kebiasaan sholat bersama. Pembiasaan sholat duha. Kemudian sholat zuhur berjamaah itu sudah kita lakukan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Senam pagi. Mungkin lebih keras terus Pak. Berbaris sebelum masuk kelas. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan kita dalam keseharian kita. Tertib. Nah, dari sini selain itu juga misalnya orang tua, kan kadang ada orang tua yang mendampingi di luar sampai anaknya selesai, maksudnya ya selesai belajar atau pulang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke. Next. Nah, sekarang nih prakarsa perubahan. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Kira-kira apa Bapak Ibu? Silakan, mungkin ada yang berkenan untuk menjawab. Merumuskan bersama-sama misi sekolah untuk mencapai visi sekolah. Oke, terima kasih Bapak. Jadi merumuskan visi sekolah merumuskan visi sekolah untuk mencapai visi tersebut. Atau cita-cita yang akan Oke. cita-cita loh. Betul, untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi kita menyamakan visi kita, visi sekolah kita. Terus selain itu apa lagi, Bapak Ibu? Melakukan komunikasi bersama dengan teman sejawat. Oke, betul. Komunikasi itu sangat penting. Kolaborasi, komunikasi itu sangat penting bagi kita untuk istilahnya melakukan suatu perubahan, terutama kaitannya dengan visi kita. Kira-kira
sesuai dengan kebutuhan kita, jadi itu perlu kita diskusikan bersama. Dan tentunya itu untuk mencapai atau mendapatkan kesepakatan bersama. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan berikutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Kira-kira kolaborasinya seperti apa? Mungkin ada yang berkenan mau menjawab, Bapak Ibu? Kolaborasi yang seperti apa? Melakukan pertemuan dengan wali murid rapor hasil. Rapor hasil, ya rapor. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita nih. Tapi biasanya kalau kita ingin istilahnya mensosialisasikan visi kita biar orang tua juga tahu paham tentang visi kita seperti apa, kita biasanya dilakukan di awal seperti itu nih. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Alhamdulillah, kita sudah ke ujung. Nah, kesimpulan. Jadi dari apa yang kita diskusikan tadi, sebuah visi itu kita susun harus sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, berpihak pada murid, oleh karena itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan pendekatan apa tadi Bapak Ibu? Apresiasi. Iya, betul. Jadi dengan menggunakan IA, kita bisa mengidentifikasi murid kita sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu dengan tahapan apa Bapak Ibu? Baca. Jadi mungkin Bapak Ibu apa sudah mengenal dengan kata baca? Iya, sama. Saya baru mengenal juga Bapak Ibu. Bajai. Jadi bahagia. iya, jadi ini sebenarnya hanya akronim untuk memudahkan kita dalam mengingat seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan tahapan ini, insya Allah visi kita akan istilahnya tercapai sesuai keinginan kita, begitu Bapak Ibu. Track sesuai dengan kita-kitanya. Iya betul. Kemudian kenali dulu kekuatan yang ada pada diri murid. Nah, guru harus mampu, bukan hanya mampu saja tapi mau. Kadang ada yang sudah bisa tapi malas yang mau menggerakkan, kan begitu Bapak Ibu. Termasuk saya sendiri, kadang kalau meskipun saya bisa di bidang ini tapi kurang untuk menggerakkan ke tindak lanjutnya, itu kadang kurang motivasinya. Jadi mampu dan mau melakukan suatu perubahan untuk mewujudkan visi sekolah kita. Bukan hanya sekedar sebuah tulisan, tapi kita harus bisa menerapkannya seperti itu Bapak Ibu. Sudah, mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu penguatan dari Ibu Puji selaku pengajar praktik kami. Mungkin dari apa yang saya paparkan tadi ada yang kurang pas sehingga menunjukkan istilahnya makna yang yang tidak bisa dimengerti oleh Bapak Ibu panjenengan semua. Baik, kepada Ibu Puji dipersilahkan. Terima kasih Bu Alfia. Mohon beri aplaus lagi untuk Bu Alfia. Bu Alfia ini mengaku kepada saya, Bu, saya ini paling susah untuk ngomong di depan umum. Nah, di dalam pendidikan PGB ini ternyata setiap hari Bu Alfia harus bisa presentasi, harus bisa berkomunikasi, dan alhamdulillah Bu Alfia semakin hari semakin berkembang Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, tadi selama 1 jam, kurang lebih saya lihat 1 jam, Bu Alfia telah memandu kita untuk mempraktekkan bagaimana sebuah visi dan misi sekolah itu dibuat. Nah, artinya di sini Bapak Ibu bahwa dengan panduan kalimat-kalimat rumpang tadi itu adalah semacam pemantik bagi kita bagaimana kita menggali mimpi dari
seluruh warga sekolah yang nantinya itu bisa menjadi sumber inspirasi terciptanya sebuah visi. Kebetulan di sekolah ini sudah sesuai, ya, sudah lengkap. Tetapi terkadang ada yang melalui forum diskusi ini baru muncul, oh sebaiknya ini mimpi ini masih belum tercover di visi sekolah. Nah, jadi tujuan pelaksanaan pembuatan visi sekolah melalui forum diskusi ini agar semua harapan-harapan, mimpi-mimpi yang menjadi harapan dari warga sekolah ini nantinya bisa disatukan dalam kalimat visi yang akhirnya nanti menjadi sebuah kesepakatan mau dibawa kemana arah sekolah ini, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah visi sekolah ini sudah terbentuk, tentunya tadi juga sudah dipancing juga dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ketika visi ini sudah ada dan panjenengan ini sudah terlibat di dalamnya, artinya kita semua mempunyai kewajiban untuk bagaimana merancang kegiatan-kegiatan yang bisa mencapai ke dalam ketercapaian visi ini. Itulah kalau pada saat pembuatan visi ini panjenengan dilibatkan, panjenengan juga pasti mempunyai tanggung jawab. Oh, kemarin kita mempunyai mimpi siswa kita beriman dan bertakwa, begitu ya. Jadi otomatis kita nggak boleh cuek ya ketika ada pembiasaan di sekolah, ada kegiatan sholat berjamaah misalkan, kita berperan di situ, kita ikut mendukung di situ, seperti itu. Jadi di sini juga pada momen ini sekaligus setelah menentukan sebuah visi adalah bagaimana kemudian berdiskusi merumuskan bersama agar visi yang sudah menjadi harapan sekolah ini nantinya bisa didukung dengan komitmen Bapak Ibu dalam rangka berkolaborasi bersama untuk menuju ketercapaian visi tersebut, begitu. Jadi di sini panjenengan dilibatkan pembuatan visi ketika mungkin Bapak kepala sekolah, ketika panjenengan nanti mungkin di tahun yang ajaran yang akan datang mau melakukan review, begitu ya. Jadi kalau dengan tahapan seperti ini, insya Allah ketika Bapak Ibu dilibatkan, Bapak Ibu akan semakin nempel dan tidak mudah lupa terhadap visi dan misi yang memang dicanangkan oleh sekolah. Karena kadang kalau memang tidak melalui tahapan seperti ini, kadang-kadang kita mudah lupa, kita mudah nggak ingat terhadap apa yang menjadi visi dan misi sekolah, sehingga mungkin kita juga kurang mempunyai komitmen dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Nah, mungkin itu saja Ibu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Salam kenal semua. Monggo kalau panjenengan Minara ke Mayang, kalau panjenengan lewat, rumah saya dekat dengan SMP Negeri 2 Mayang. Saya tunggu Bapak Ibu. Iya, SMP 2 Mayang dekat daerah sawah. Iya, tengah sawah mewah. Tengah sawah. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah berada di kegiatan terakhir yaitu penutup. Demikianlah kegiatan diskusi kita hari ini. Saya selaku moderator plus penyaji meminta maaf kepada Bapak Ibu semua atas kekurangan maupun kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Mari kita tutup acara diskusi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, saya telah mengimplementasikan prakarsa perubahan yang telah direncanakan dengan tahapan bagja, yaitu kegiatan yang tertuang dalam kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan yang ada di sekolah.
Salah satu contohnya yaitu siswa menjadi pemimpin barisan saat masuk kelas, kemudian siswa menjadi petugas upacara, siswa mengerjakan soal di depan, kemudian siswa tampil saat kegiatan. Tahap refleksi. Pada kegiatan refleksi ini, pengajar praktik memberikan masukan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Calon guru penggerak mencatat semua kritik saran dari rekan sejawat serta dari siswa juga. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.3 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia Maju.